Fixstop Automotive Industries. Ini Fixstop ini saya pernah mereview 2 konten. Yang pertama adalah mata obeng. Mata obengnya itu sudah impact ready yang seperti ini. Ini masih saya pakai, ya, masih saya pakai. Bagus, anti slip dan impact ready. Artinya kalau kita gunakan ke impact driver pun aman ya, nggak gampang patah. Bagus sampai sekarang dan selalu saya pakai untuk pengujian-pengujian power tool. Bagus. Kemudian di konten kedua saya pernah review namanya digital kunci torsi atau digital torque adapter. Itu kunci torsi digital jadi lebih presisi, yang saya review dari 12 sampai 400 Nm. Itu juga build quality-nya tidak mengecewakan dan harganya itu guys ya, produk-produk Fixstop ini masih terjangkau. Kalau kita lihat di marketplace, taruhlah kita buka misalnya Shopee gitu ya. Itu di officialnya ada, nanti Anda bisa kunjungi Fixstop Official Store Shopee. Ini menjual alat-alat ya, perkakas, kunci-kunci, dan sebagian besar malahan ini sudah impact ready karena menggunakan bahan-bahan si Armo. Ya, ada kunci sok yang long, yang panjang, yang pendek, mata obeng bintang, ada lengkap sekali. Ya, ada kunci flexible ratchet, kunci L gitu ya, sampai aksesoris kendaraan kayak cover knalpot ada. Dan yang lengkap ini di Fixstop ini adalah peralatan untuk polisher. Kalau Anda bergerak di bidang detailing, kunjungi itu Fixstop Official. Banyak sekali pad ya, pad poles itu lengkap banget. Jos. Dan di tahun ini 2026 Fixstop menghadirkan mulai merambah ke power tool. Tentu ini power tool yang berhubungan dengan otomotif ya, automotive industries. Fixstop itu ada 3 tipe impact wrench terbaru, dari mulai yang 350 Nm, kemudian yang 650 Nm, dan yang akan kita bahas yang torsi tertingginya di 1000 Nm. PT IW 1000-522 untuk tipenya. Anda bisa membelinya secara unit only di harga 1 juta. Jadi nanti kalau masuk Shopee itu ada 7 variasi ya. Kemudian di pilihan kedua ini ada yang baterai 3Ah, tentunya udah sama charger ya, di 1,3. Pilihan berikutnya dengan paketan baterai 4 ampere seperti yang di atas meja ini yang akan kita bahas ya. 1 charger, unit, copper, dan baterainya yang 4Ah. Kemudian yang di atasnya lagi ada di 1,4 jutaan, itu paketannya baterai 4,5 ampere hour. Anda nggak usah khawatir, baterai yang digunakan pada power tool Fixstop ini adalah baterai LXT. Slot LXT seperti ini banyak digunakan di power tool yang merek-merek China. Jadi bisa saling bertukar. Mungkin Anda punya merek-merek yang lain ya, produk-produk impact wrench, cordless drill ya, bisa digunakan selama slot ini sama. Ini universal guys ya. Tapi kalau Anda mau beli baterai untuk nanti cadangan, karena ini paketannya hanya 1 baterai, juga bisa langsung kunjungi di Fixstop officialnya. Kita akan langsung aja ya, kita unboxing, kita lihat dari sisi dekat, lalu kita akan bongkar baterainya. Ini sepertinya kualitas baterainya oke. Kenapa? Berat guys ya, beda. Enggak, kalau yang ringan-ringan tuh biasanya cepat habis. Ini kayaknya oke nih, kita langsung aja unboxing. Seperti ini, kopernya ya, packagingnya bagus sekali, warnanya merah itu ya, jos nih, mewah. Fixstop Automotive Industry Cordless Brushless Impact Wrench. Ini tipenya ya, IW 1000-522. Nah, memang untuk baterai ini terpisah, tidak masuk ke koper ya, nanti Anda tinggal modifikasi ya. Itu busanya bisa dimodifikasi, Anda bisa masukkan ini. Tapi kalau Anda menerima ini modelnya terpisah-pisah karena di marketplace-nya nanti Anda bisa milih mau unit only, mau yang baterai kecil atau baterai yang paling besar. Packaging baterai 21 volt lithium ion baterai. Ini ya, 4 ampere hour Fixstop. Seperti ini. Slot LXT. Udah tahu lah ya. Dan ini untuk indikator baterainya, modelnya kita tekan dari samping kiri dan samping kanan ada indikator baterai. Kalau Anda punyanya travel charger yang wall charger, bisa juga dicolok ke sini untuk ngecas. Tapi dalam paket ini udah ada juga yang docking charger. Nanti kita akan bongkar. Ini untuk spesifikasinya ya, baterai 21 volt, charging capacity ini 12,7, jadi ukuran unfill ya, di setengah in. RPM 1800 speed 1, 2000 speed 2, 2400 speed 3 dengan maksimal torsi di 1000 Nm. Oke. Nah, ini paketan di dalamnya. Kita mendapatkan buku petunjuk ya. Ini produk-produk Fixstop digaransi selama 1 tahun. Kalau kita lihat di marketplace-nya ya, di Shopee tadi saya udah baca ada keterangannya. Buku petunjuk, oke. Kemudian charger. Nih charger LXT. Speknya seperti ini. Input 2220 dengan output di 1,5 ampere. Oke, kalau pengecasan misalnya kapasitas baterai 4 ampere hour ya kurang lebihnya di 2 jam sampai 3 jam. Kemudian unit.
Nanti Anda bisa modifikasi sendiri. Yang tadi saya bilang ini busanya nanti bisa disobek buat kita bisa taruh baterai gitu deh. Unitnya seperti ini. Jadi untuk pengecasannya gini guys ya, seperti yang power tool lainnya gitu. Nanti ini dicolok ke listrik. Ada indikatornya merah dan hijau. Oke, secara build quality sih ini rapi ya, di harga yang 1 juta. Ini reversible, kiri kanan, putaran, membuka atau mengencangkan. Kemudian ini ada kayak gantungannya gitu guys ya, untuk disimpan ya, untuk kita bawa-bawa enak nih, ada gantungannya. Dilapis karet untuk grip, jadi nggak licin kalau kita tangannya penuh belepotan oli, ya gemuk, grease, ya, enak nih dilapis karet dari mulai grip bawah sampai ke atas. Bagian ini ukuran setengah ya untuk anvilnya. Saya merekomendasikan penggunaan kunci sok kalau Anda akan pakai impact wrench itu cocoknya adalah pakai yang berjenis C-Armo seperti ini. Fixstop banyak menjual kunci sok berbahan C-Armo, itu impact ready, artinya cocok sekali digunakan pada impact wrench. Bagaimana C-RV Bang? Apa sih bedanya? Nah, kalau C-RV dibanding C-Armo lebih kuat, ya. Lebih liat gitu ya. Kalau C-RV yang seperti ini guys, yang ke chrome vanadium, modelnya mengkilat. Kalau C-Armo hitam doff, hati-hati, bukan hitam mengkilat, hitam doff. Ini saya gunakan fixstop ini sudah mungkin setengah tahun, nggak pernah ada masalah. Ini nomor 30 ya, nggak ada retak-retak. Padahal saya untuk pengujian impact wrench. Nanti Anda sesuaikan. Fixstop menjual yang drive setengah, ada juga menjual fixstop yang drive 3/4. Ini setengah. Kalau dipasang ya begini, jadi ganteng banget ya. Ini kanan, ini kiri, membuka dan mengencangkan. Pada mode pembuka ini continuous, di bawah ada tactile pengaturan. Ini yang auto stop. Difungsikan agar mur atau baut yang Anda buka tidak jatuh. Jadi pada saat si mur itu sudah nggak kenceng, udah mulai lancar, dia akan berhenti sendiri. Murnya nggak jatuh ke bawah. Ya, jadi hanya satu variabel speed untuk membuka, sementara pengencangan ada speed 1, speed 2, dan speed 3. Kita tes RPM-nya, pengencangan speed 1. 1580 RPM, speed 2. 2083 RPM, speed 3, ini pengencangan. 2500 RPM. Kemudian mode pembuka. Ya, 2500 RPM. Dengan baterai di 2,5 kilo ya, 2,54. Sekarang tanpa baterai di 1,9 kilo. Diklaim 1000 Newton. Kalau kita lihat spesifikasi juga pada marketplace tertulis bahwa bolt size recommendation, artinya baut yang direkomendasikan itu ukuran M12 sampai dengan M36. Ini fixstop emboss, kemudian dilengkapi LED, jadi nanti kalau gelap-gelap enak guys membuka-buka baut. Responsif ya. Kita akan bongkar baterainya. Nah, ini casingnya lumayan tebal, walaupun berharga terjangkau. Kemudian ya ini BMS ya, BMS-nya ini yang digunakan, ini yang bagus nih. Bukan yang kecil-kecil 30-an ribu itu, bukan. Ini yang full dan menggunakan plat nikel sebagai penghubung dari sel baterai ke BMS ya. Sehingga ini dipatri, di solder lebih kuat karena impact wrench ini kan getarannya tinggi, impactnya tinggi. Ini kalau gini awet baterai ya. Dilengkapi dengan 3 MOSFET ya. Kemudian kita lihat sel baterainya. Nah, di sini tertulis 2000 mAh, jadi 2 ampere. Satu baris 2 ampere, ini di paralel sehingga tinggal dijumlahkan, totalnya menjadi 4 ampere sehingga cocok dengan spek pada penulisan baterainya 4 ampere hour. Ini agak berat nih guys baterainya. Untuk baterainya berat nih, bagus ya. Jadi baterai ini menggunakan sel baterai 18650, tapi real ya, penulisan pada sel baterai sesuai dengan pada casing. Oke, kita langsung aja pada pengujian. Dan M24 kunci soknya di 36. Guys, di pengujian kali ini tidak dipotong-potong, jadi terus aja sambil nanti mengencangkan langsung nanti dibuka ya. Saya menggunakan ini bautnya nomor 36 ya. Ini adalah M24 ya, 23,6 M24. Jadi diameter dratnya di 24 mili. Nomor ininya 36. Nomor kunci soknya.
Nanti kita coba kencangkan dari 600 sampai nanti berapa. Kalau perlu nanti kita coba lagi ke baut yang lebih besar di M30. M30 diameter dari 30, ukuran kunci shocknya nanti di 46. Oke, kita mulai kencangkan torsi. Ayo Sam. Oke. Jadi kita akan kencangkan di 600 Nm dan 900 Nm. Nah, ini dikasih lihat dulu itunya. Apakah sudah 600 Nm. ya 600 Nm. Kita manual dulu, nggak usah pakai hoist. Oke, sekali lagi. Oke, udah ngeklik ya. Lanjut ke 900 Nm. Oke, ini biar di 900 diperlihatkan. Sudah benar. 900 Nm. Lagi. Oke, lagi. Nah, udah bunyi guys ya. Langsung kita buka. Nah, oke, videografer maju. Saya menggunakan yang continuous, ya. Ini nomornya di 36, 600 Nm. Mana penutup kupingnya? Ini loh. Oh iya. Tuh videografer nggak ada tuh penutup kupingnya tuh. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ya, sekali genjotan. Nah, kita mau coba fitur auto stop sebenarnya buat apa sih gitu ya. Kalau tadi kan langsung tuh bisa jatuh murnya. Kita coba fitur auto stop. Nah, dia berhenti sendiri. Jatuh juga. Mungkin ini terlalu pendek ya. Tapi tadi udah sempat berhenti ya. Nah, ini 900 Nm. Cuman sebentar ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ke Anda ya. Coba lebih dekat kamera. Ini saya pasang ring. Ini ring tapi saya paten. Saya las ke media plat besinya. Kenapa sih Bang harus kasih ring? Ini kalau nggak dipasang ring, karena ini kita kan pengujian impact wrench sering sekali ya di channel ini ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lama-lama yang kena justru plat bajanya ini. Jadi saya perlu sebulan sekali, 2 bulan sekali, akhirnya diganti. Pasang lagi, dilasin lagi, kan ribet. Nah, kalau begini kan saya pasang ring, tapi ringnya saya las ke media platnya. Ya, jadi bukan ring dipakai untuk mempermudah biar gampang bukanya gitu. Bukan ngakal-ngakalin, bukan. Ini hanya sebagai pelindung aja. Karena torsi yang saya kencangkan ini kan kencang-kencang sampai kadang untuk ini aja tuh sampai 3000 Nm loh. Ya kan? Ini bisa sampai 1500 Nm. Baut M24 nomor 36 ini. Ini aja ring tadinya bulat jadi gepeng. Berarti ring baja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saya timpa ke 1050 sampai 1200 Nm. Kita kencangkan. Ya, jangan dulu. Coba dilihat 1050. Yang bawah. Ya, 1050 Nm. Oke. Oke, genjot manual dulu, Sam. Olahraga, Sam. Jos nih, anak masih bisa ngencengin sampai 1000 Nm. Lagi? Oke. Biasanya kamu cuma 800 Nm aja Ya, kuatnya. olahraga. Sekarang 1200 Nm.
1200 Newton meter. Oh, ketinggian. Berat ya, mau pakai. Oh, masih bisa, guys. Oke, 1200 Newton meter. Ntar kalau di atasnya kita pakai hoist. Oh aja. Kita lanjutkan, guys, sampai 1200. Oke, ini 1050 Newton meter. Saya matikan aja mode autonya biar langsung. 1, 2, 3. Oke, tadi saya terlalu menekan ke sana. Tapi sebentar sih ya. Sebenarnya satu genjotan. Naik lagi 1200 Newton meter. Memang impact roller ini penuh trik. Artinya trik tuh begini. Kalau kita terlalu nekennya ke sana, terlalu maju juga, ya gerakan impactnya jadi nggak optimal karena kedorong kan, ketahan kan. Jadi yang penting kita jaga supaya ini nggak sampai terlepas ke sini. 1200 Newton meter. Ya, satu genjotan. Jos banget nih. Ini sudah di atas spesifikasi. Kita lanjut lagi di angka, nah ini 1350 sampai 1500 Newton meter. Tapi saya pakai hoist saja, ngencenginnya kasihan. Berat. Saya asal set aja nih. Oke. Coba videografernya maju. Yang bawah. Seribu 1350 Newton meter. Oke. Ya. Sini. Aku aja. Pas banget ya. Tapi kita coba sekali lagi, tarik. Dilepas dulu. Satu klikan cukup. Tadi pas banget pas dia ke bawah, guys. Iya, pas ini. Udah bunyi ya. Lanjutkan 1500 Newton meter. Diperlihatkan 1500. Yang atas. 1500 Newton meter. Pakai hoist. Kurang ke atas ya? Iya, kurang atas. Dilepas dulu itunya. Nyampe nggak? Good. Stop, balik lagi. Stop. Op. Coba lagi. Belum? Op. Yes. Nah, ini kita masih baterai yang sama karena saya tidak mempunyai baterai cadangan, hanya ini satu-satunya. Ya, ini masih penuh. Kita coba 1350 Nm. Ini sudah di atas spesifikasinya ya.
Kita coba 1, 2, 3. Masih satu genjotan loh. Ya, satu penekanan trigger, satu genjotan saya nyebutnya. Naik lagi 1500 Nm. Ini M24 nomor kunci shock 36. Coba dulu step start dulu, sekarang genjotan kedua. Kedua, kita coba lagi yang ketiga. Kita coba siksa sampai kelima guys ya. Kelima kayak apa? Ambilin itu temperatur suhu nanti. Yang itu. Sekarang genjotan keempat. Gila. Ini udah maksimal guys. Ya, kita siksa-siksa. Tapi ternyata masih bisa loh. 1500 ya. 4 kali genjotan. Kita akan tes RPM-nya ya. RPM-nya. Tes suhunya. Tuh, di kunci shocknya aja sampai 70. Karena impact ini menghasilkan suhu yang nanti tinggi gitu ya. Ini kunci shocknya. Kemudian cover gearbox 57. Pada motor ya. Cover motor 38. 36. Memang kalau mesinnya hanya anget-anget aja ya. Kalau impact di cover gearbox panas wajar. Karena di sana kan impact. Hammer memukul anvil. Tak, 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 itu menimbulkan panas, guys. Grip 36, baterai 51, 40, 42, 47. Hanya terpakai satu yang ujung mulai meredup. Jadi ini di 4 ampere ini jos ya. Nanti kalau pengen lebih jos lagi yang 4,5 ampere, tapi yang pasti saya sudah maksimalkan sampai dengan di 1500 Nm, 4 genjotan. Nah ini menurut saya ini adalah impact current yang recommended banget ya. Artinya memang ini di atas spesifikasi. Kalau melihat speknya kan hanya 1000. Ternyata digenjot 1500 bisa. M24 nomor mur atau baut di 36. Saya sangat menyarankan Anda menggunakan kunci shock yang berbahan CRMO, bukan CRV. Sehingga kinerja dari impact current-nya ini bisa maksimal ya. Energinya tersalur sempurna karena kunci shocknya juga mendukung. Fixstop banyak sekali produk untuk kunci shock yang impact ready, yang CRMO, ya, bukan CRV. Jangan gunakan CRV pada impact current, cepat pecah. Yakin cepat pecah. Ya. Dan menurut saya, impact current ini cocok digunakan di mobil, passenger, roda 4. Itu cocok, misalnya Anda mau bongkar-bongkar transmisi, ya, mau bongkar-bongkar krek as, pokoknya baut-baut yang besar-besar pada mesin. Terus kaki-kaki, ya, model Jeep, ya, kaki anting shock breaker yang gitu-gitu yang berat-berat, bongkar gardan, ini cocok. Atau kalau mau truk masih yang ankle ke bawah, bongkar-bongkar transmisi, bongkar-bongkar kaki-kaki pada truk ya, Canter, Mitsubishi atau Isuzu Elf gitu ya, ini masih cocok yang ankle. Tapi kalau udah yang double itu harus yang 1500 Nm ke atas speknya. Ini kan spek 1000. Kalau buat motor menurut saya terlalu overkill, terlalu kuat. Karena ini kan rada berat guys ya, gede. Motor sih Anda bisa menggunakan fixstop yang 350 Nm maupun yang 650 Nm. Langsung aja Anda kunjungi ya, fixstop official di Shopee ada, Tokopedia ada. Ini lagi banyak promo ya, yang bisa Anda dapatkan. Banyak banget ragamnya, ya, sampai kunci torsi juga fixstop ada, yang digital maupun yang analog. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ayi, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.